Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 16 Pertarungan untuk posisi teratas. Suasana hati Han Si-yun sedang buruk selama periode ini. Meskipun kondisi keluarganya rata-rata, orang tuanya melakukan yang terbaik untuk membina dia karena dia lucu sejak dia masih kecil. Selain itu, dia sangat berbakat dalam menyanyi dan menari. Dari awal hingga tahun terakhir, dia pada dasarnya adalah orang yang menarik banyak perhatian di sekolah. Bahkan ketika dia kuliah di Jiangcheng, dia tidak terkecuali, dan dia segera menjadi objek pengejaran semua orang. Ia sempat menjauhi beberapa pria kaya dan tampan, meminta mereka memberikan berbagai hadiah demi bersaing memperebutkannya. Bahkan ada yang langsung memberikan ratusan ribu mobil sport BMW, namun ia tak berani meminta mobil tersebut, jadi dia hanya bisa menerima beberapa pakaian dan tas. Dia menjual hadiah ini dengan harga murah dan menghasilkan banyak uang. Belakangan, dia bahkan berpikir untuk menggunakan siaran langsung agar orang-orang itu membeli hadiah untuk dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa bulan, dia menerima lebih dari 1 juta yuan dalam bentuk pembagian hadiah, yang membuatnya sangat gembira. Ini jauh lebih cepat daripada menjual hadiah dengan harga murah. Namun baru-baru ini dia menemukan bahwa orang-orang ini mulai kurang memperhatikannya, dan 2 atau 3 dari mereka sudah beralih ke bangsanya. Yang lebih penting adalah Huang Junlang, salah satu dari 2 walinya, juga berkencan dengan orang lain. Dikatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Jiang San dibawa masuk dan keluar dari Hotel Daun Emas setiap hari, yang memberinya perasaan krisis yang kuat. Dia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi tidak berkelanjutan. Lagi pula, tidak ada orang yang bodoh. Dia telah berinvestasi begitu banyak padanya tanpa keuntungan besar. Jadi dia membuat keputusan malam ini, memberi isyarat kepada orang-orang yang mengejarnya bahwa selama siapapun yang bisa menduduki peringkat teratas daftarnya malam ini, dia akan pergi berkencan dengannya. Sekarang Huang Junlang, salah satu dari 2 penjaga, telah tiba, dan Zheng Yong masih hilang. Selama mereka ada di sini, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang malam ini. Setelah Huang Junlang mendengar jawaban Han Si-yun, dia mulai bersiap untuk menempati posisi pertama di daftar kedua. Saya melihat jumlah total hadiah yang dibeli oleh orang yang ada di daftar itu adalah 700.000, dan dibeli oleh anak laki-laki itu, Zheng Yong. Dia berada di posisi kedua dalam daftar dan telah menghabiskan hampir 400.000 yuan, yang berarti selama dia membelanjakan 400.000 yuan lagi, dia dapat memenangkan tempat pertama dalam daftar. Tentu saja, ini tanpa kedatangan Zheng Yong. Dia juga telah menerima hadiah lebih dari 2 juta yuan dalam 2 tahun terakhir. Tetapi dengan hadiah 2 juta yuan ini, dia telah menciptakan beberapa jangkar kecil. Kata Cao 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 telah tiba. Ide Zheng Yong, Yong Chuang Tian Ya juga memasuki ruang siaran langsung saat ini. Ketika pemain besar di level 300 masuk, Huang Junlang diusir. "Sisi, aku di sini," kata Zheng Yong langsung. "Selamat datang di Saudara Yong, terima kasih atas dukungan Anda. Sisi, saya sudah siap malam ini, dan saya pasti akan membuatkan Anda janji." "Saudara Yong, maka Si-yun sedang menunggumu di dalam." "Zheng Laoer, aku masih di sini. Jangan banyak bicara, tidak baik menamparkan wajahmu." "Huang Taixian, aku sama sekali tidak menganggapmu serius. Mari kita lihat segel aslinya di tangan kita langsung." Meski keduanya mengatakan hal tersebut, nyatanya keduanya sedikit gugup saat ini. Latar belakang keluarga mereka mirip, dan tak satu pun dari mereka yang bodoh. Jika pertarungan ini terus berlanjut, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Tapi tidak mungkin, memikirkan tubuh Han Si-yun yang lemah dan tanpa tulang serta suaranya yang menggoda,
keduanya merasa seperti telah dipukuli sampai mati. Tidak ada lagi omong kosong, pilih roket super untuk lepas landas. Lang, berikan roket Super X1 kepada pembawa berita Han Xiao Xiao. Dengan berani melintasi dunia, berikan roket Super X1 kepada pembawa berita Han Xiao Xiao. Lang, berikan roket Super X1 kepada pembawa berita Han Xiao Xiao, roket X66. Dengan berani melintasi dunia, diberikan kepada pembawa berita Han Xiao Xiao Super Roket X66. Setengah jam kemudian, Lang, diberikan kepada pembawa berita Han Xiao Xiao Super Roket X1314. Dengan berani di seluruh dunia, diberikan kepada pembawa berita Han Xiao Xiao Super Roket X1314. Ruang siaran langsung menjadi gila. Jumlahnya telah melebihi 100.000. Serangan luar biasa dari bos yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar. Han Siyun juga menjadi gila. Tapi dia hampir gila karena gembira. Dia tidak menyangka mereka berdua begitu murah hati. Masing-masing membeli hadiah lebih dari 2 juta yuan. Setelah gelombang ini, pembagian hadiahnya diperkirakan melebihi 3 juta, yang sungguh tidak terbayangkan. Saat ini, Huang Junlang dan Zheng Yong juga mulai terbangun. Jika mereka terus seperti ini, tidak apa-apa jika mereka memenangkan Han Siyun pada akhirnya. Tetapi jika mereka gagal menang, mereka mungkin akan marah sampai mati. Ini tidak seperti lelang. Meskipun penawar tertinggi mendapatkannya, Anda tidak bisa mendapatkan kembali hadiah yang Anda berikan. Jadi Huang Junlang menelepon Zheng Yong. Setelah menerima telepon, Huang Junlang tidak membuang waktu dan berkata langsung, "Zheng Laoer, saya akan memenangkan Han Siyun seharga 5 juta. Jika Anda melebihi jumlah ini, maka saya akan berhenti. Bagaimana kalau Anda mengembalikan hadiahnya? Saya baru saja membelikan untuk saya." Zheng Yong di ujung telepon terdiam sejenak dan berkata, "Huang Daxian, jika Anda mentransfer 3 juta kepada saya sekarang, saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk mendapatkan Han Siyun. Jika menurutmu itu tidak mungkin, ayo terus berjuang." Huang Junlang memikirkannya. "Saya ingin mengatakan, oke, saya akan mentransfer 3 juta kepada Anda, dan Anda tidak akan diizinkan menghubungi Han Siyun di masa depan." "Setuju?" Suara Zheng Yong datang dari telepon. Huang Junlang langsung mentransfer 3 juta ke Zheng Yong. Meskipun orang-orang di level mereka agak brengsek, mereka tetap bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Huang Junlang menghitung bahwa dia harus menghabiskan hampir 400.000 yuan untuk naik ke daftar teratas. Secara total, dia telah menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk Han Siyun. Meskipun keluarganya memiliki kekayaan ratusan juta, masih terasa sedikit menyedihkan untuk menghabiskan lebih dari 1 juta sekaligus. Tetapi selama dia memenangkan Han Siyun, semuanya akan sia-sia. Alasan kenapa dia rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk Han Siyun adalah karena Han Siyun pernah berkata bahwa dia belum pernah punya pacar. Kalau kamu belum punya pacar, berarti darah pertamamu masih ada. Darah pertama wanita jagoan ini bisa merangsang hormon pria lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari Jiang San dan sejenisnya. Di ruang siaran langsung, setelah Zheng Yong menerima 3 juta Huang Junlang, dia langsung keluar dari ruang siaran langsung, dan Rockets bertahan di 1314. Para penonton di ruang siaran langsung tercengang beberapa saat. "Mengapa kamu baru saja bertarung sampai mati, dan tiba-tiba seseorang berhenti?" Huang Junlang langsung mengeluarkan 200 roket lagi, hanya melampaui Zheng Yong dan menduduki peringkat pertama dalam daftar. "Siyun, aku sudah menjadi nomor 1 dalam daftar. Zheng Laoer sudah menyerah dan pergi. Aku akan menunggumu besok malam." "Sial, kamu akan berkencan di malam hari? Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan?" Sudah berakhir, hatiku akan hancur."
Dia memang Dewi Pecundang dan air mani seorang pria besar. Dalam sekejap, semuanya dikatakan di ruang siaran langsung. Inilah yang diinginkan Huang Junlang. Dia mendeklarasikan kedaulatan. Han Siyun tidak punya pilihan sekarang. Dia tidak mengerti mengapa Zheng Yong pergi secara tiba-tiba dan langsung. Dia tahu bahwa latar belakang kedua orang itu mirip. Rencana awalnya adalah membuat mereka berdua berselisih, meletakkan hadiah mereka di tempat yang sama, dan kemudian berkencan dengan mereka. Ketika mereka bertiga berkencan bersama, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan pada diri mereka sendiri. Tapi sekarang Zheng Yong tiba-tiba berhenti, mengganggu rencananya. Meskipun dia menerima hadiah lebih dari 5 juta yuan, pasti akan ada masalah jika dia berkencan dengan Huang Junlang sendirian. Memikirkan hal ini, Han Siyun menghela nafas dalam hati. Rencana aslinya yang sempurna terganggu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Untungnya, ada lebih dari 2 juta hadiah yang dibagikan di antara mereka untuk menghiburnya. Junlang, aku akan menunggu teleponmu besok. Suara Han Siyun terdengar di ruang siaran langsung. Ruang siaran langsung kembali meledak. Sudah berakhir, Dewiku. Aku sangat sedih hingga aku tidak bisa bernapas. Dewi lain meninggalkan kita. Rentetan emas besar Huang Junlang muncul di layar lagi. Haha, oke, Siyun, aku akan memberimu malam yang indah besok. Namun, saat ini, Huang Junlang berpikir dalam hatinya bahwa setelah menghabiskan lebih dari 1 juta untukku, aku pasti akan membuatmu tidak mampu melakukannya. Bangun dari tempat tidur selama 3 hari. Lindong merasa waktunya hampir habis, jadi dia mengirimkan serangan. Karena dia juga pemain besar dengan level lebih dari 100, serangannya juga sangat mencolok. Saya mendengar bahwa setelah menduduki peringkat pertama dalam daftar, bisakah saya membuat janji dengan pembawa acara, kata Lindong. Tuan Mech, tolong selamatkan Dewi kami. Benar, Tuan Mech, tolong selamatkan Dewi dari tangan iblis. Selamatkan saya, Mermech menduduki peringkat pertama dalam daftar dalam hitungan detik, Dewi itu milik Tuan Mech. Kalau begitu, saya juga ingin Tuan Mech segera menghapus daftar itu. Rentetan serangan biasa terjadi di mana-mana. Aku hanya ingin bertanya kepada tuan rumah, bolehkah aku berkencan denganmu begitu kamu menduduki peringkat pertama dalam daftar? Lindong terus bertanya. Ya, jawab Han Siyun. Oke, Lindong berhenti bicara dan roketnya lepas landas. Pertandingan kecil diberikan kepada jangkar Han Xiao Xiao Super Rocket X1. 10 menit kemudian, pertandingan kecil diberikan kepada jangkar Han Xiao Xiao Super Rocket X666. Setengah jam kemudian, pertandingan kecil diberikan kepada jangkar Han Xiao Xiao Super Rocket X666 untuk berlabuh pada Han Xiao Xiao Super Rocket X1314. 1 jam kemudian, pertandingan kecil untuk berlabuh Han Xiao Xiao Super Rocket X2520. 2 jam kemudian, pertandingan kecil untuk berlabuh Han Xiao Xiao Super Rocket X5200. Penonton yang menonton makan melon bingung. Huang Junlang bingung, Han Siyun juga bingung. Popularitas ruang siaran langsung telah meningkat menjadi lebih dari 300.000. Apa konsep 5.200 roket super, itu lebih dari 10 juta. Transaksi penipuan 1 kali terbesar terjadi sejak berdirinya Well Live. Tuan Chai luar biasa, Tuan Chai perkasa. Tuan Chai mendominasi, Tuan Chai, Anda adalah idola saya. Tuan Chai, saya ingin memberi Anda seekor monyet. Rentetan seperti ini muncul di layar superior. Huang Junlang merasa tidak nyaman seperti memakan lalat saat ini. Lebih dari 1 juta dolar terbuang dengan cara ini, dan tidak ada rambut yang tersangkut. Dia sekarang memiliki keinginan untuk membunuh.
Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang San. Dia perlu melampiaskannya sekarang. Panggilan tersambung. Hei, Junlang. Ada apa? Kenapa kamu tidak meneleponku selarut ini? Sanshan, keluarlah sekarang. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah, kata Huang Junlang melalui telepon. Junlang, ini sudah lewat jam 2 tengah malam, bisakah kita membicarakan sesuatu besok? Aku ingin kamu keluar sekarang, tapi... Tidak apa-apa, keluar dari sini sekarang juga. Jika kamu tidak keluar malam ini, kamu tahu konsekuensinya. Setelah Huang Junlang selesai berbicara, dia menutup telepon dengan keras. Di ujung lain telepon, Jiang San baru saja dibangunkan oleh panggilan Huang Junlang. Dia ketakutan oleh Huang Junlang begitu dia mengucapkan beberapa patah kata setelah menjawab telepon. Setelah ragu-ragu sejenak, Jiang San perlahan berdiri. Karena dia takut membangunkan teman sekamarnya, dia perlahan berusaha berpakaian. Situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi ketika saya bersama Lindong sebelumnya. Lindong sangat mencintainya dan akan memikirkan segalanya untuknya. Selama dia bilang dia lapar, Lindong akan mengantarkan makanan langsung ke asramanya di lantai bawah tidak peduli jam berapa, dan kemudian meneleponnya. Lindong tidak pernah berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Dan Lindong juga sangat menghormatinya. Mereka telah bersama selama 4 tahun. Tetapi hanya karena dia mengatakan dia belum siap, dia tidak pernah melewati batas. Namun setelah berkumpul dengan Huang Junlang pada awalnya sangat baik padanya dan memberinya ini dan itu. Namun setelah ia mendapatkannya, ia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia bahkan memaksanya untuk datang bulan lalu ketika dia datang ke sana, tidak peduli sama sekali dengan tubuhnya. Saat itu sudah jam 1:30 tengah malam, dan jika aku harus memaksakan diri untuk bangun menemuinya, pasti spermaku ada di kepalaku lagi. Memikirkan hal ini, air mata Jiang San mulai mengalir tak terkendali. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh, terlalu naif, dan terlalu angkuh. Teman sekamar dan sahabat Jiang San, Zuyan, terbangun ketika dia mendengar suara dan melihat beberapa suara di tempat tidur Jiang San. Sanshan, apa yang kamu lakukan? Zuyan bertanya sambil menggosok matanya. Tidak apa-apa, Yan, tidurlah, aku sedikit lapar. Junlang menungguku di gerbang sekolah dan mengajakku makan. Zuyan mendengar ada yang tidak beres dengan nada suara Jiang San. Karena hanya ada mereka berdua di asrama, dia bangkit dan menyalakan lampu. Dia melihat Jiang San terisak-isak di tempat tidur sambil berpakaian. Zuyan dengan cepat berjalan mendekat dan memeluk Jiang San. Sanshan, ada apa denganmu? Apakah Huang Junlang mengganggumu lagi? Tidak. Menurutku pasti begitu, Sanshan. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa Huang Junlang bukanlah orang yang baik orang. Biarkan Anda menjauh darinya. Anda tidak mendengarkan. Tidak apa-apa sekarang. Yan, aku baik-baik saja. Kamu masih ingin berbohong padaku. Aku bahkan menemukanmu menangis diam-diam beberapa kali di malam hari. Sanshan, aku benar-benar tidak mengerti. Lindong sangat mencintaimu. Kenapa kamu memilih Huang Junlang? Karena dia kaya. Yan, berhenti bicara. Sanshan, tinggalkan Huang Junlang. Bawa kembali Lindong. Lindong adalah orang yang benar-benar mencintaimu dan benar-benar bisa memberimu kebahagiaan. Menyenangkan. Dia memiliki setidaknya 10 pacar dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia hanya membuang mereka setelah beberapa hari. Yan, kamu tidak bisa kembali, semuanya hilang. Menangis keras di pelukan Zuyan. Beberapa menit kemudian, Jiang San sudah cukup menangis, melepaskan diri dari pelukan Zuyan, dan mulai berpakaian. Zuyan menghentikan Jiang San berpakaian dan berkata, Sanshan, ini sudah larut, jangan keluar, ayo kita bicarakan apapun besok. Yan, tidak.
Junlang masih menungguku di gerbang sekolah. Jika aku tidak melakukannya, jangan keluar, dia tidak menginginkanku lagi. Jika kamu tidak menginginkanku, jangan, apa masalahnya? Tapi aku sudah mengandung anak Junlang, haruskah aku melakukannya jika dia tidak menginginkanku lagi? Teriak Jiang San. Sanshan, kamu, Zuyan tidak tahu harus berkata apa saat ini. Jadi dia hanya bisa menghela nafas, tapi dia menarik kembali tangannya yang menghentikan Jiang San untuk berpakaian. Setelah Jiang San berpakaian, dia bergegas ke gerbang sekolah. Wajah Han Siyun memerah karena kegembiraan sekarang. Terima kasih Pak Chai, untuk 5.200 roket supernya, Pak Chai, aku mencintaimu, Setelah keduanya berteman, Han Siyun mengirimkan pesan, Pak Chai, tambahkan WeChat, ini nomor telepon saya tunggu notifikasi Anda besok. Keesokan harinya, Lindong tidur sampai siang sebelum bangun. Setelah mandi, Lindong datang ke Golden Leaf Hotel. Halo, Direktur Lin, halo, Direktur Lin. Semua orang menyapa saya saat saya masuk ke hotel. Setelah makan siang, Lindong langsung menuju kantor ketua untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Dong, silakan masuk. Zhao Xuan membuka pintu dan masuk. Direktur Lin, serah terima hotel telah dimulai. Menurut Anda kapan Anda akan punya waktu? Saudari Xuan, saya bilang saya tidak akan mengganggu serah terima itu. Anda tinggal mengambil keputusan. Beritahu saya kapan Anda perlu melakukannya bayar. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Istirahat Direktur Lin. Ngomong-ngomong, aku akan pindah ke sini malam ini. Aku akan membiarkan pintunya terbuka untukmu di malam hari. Reaksi Lindong. Sial, aku digoda lagi. Lindong duduk di kursi dan melihat ponselnya. Buka WeChat. Liu Peng mengirim pesan, Dongsi, kapan kamu akan kembali ke sekolah? Besok, Dongsi. Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu harus menahannya. Katakan, bajingan itu Huang Junlang memposting fotomu muntah darah dan tidak sadarkan diri di jaringan kampus, dan melampirkan beberapa perbuatanmu. Sekarang kamu terkenal. Kirimkan padaku. Setelah beberapa saat, Lindong menerima foto itu dari Liu Peng. Benar saja, itu adalah fotoku yang sedang tidak sadarkan diri di dalam hutan. Kamu bajingan, aku hanya mengumpulkan sedikit bunga tadi malam. Itu tergantung bagaimana aku bermain di masa depan. Aku akan membunuhmu, Lindong mengutuk dalam hatinya. Lindong bermain-main dengan ponselnya sebentar. Lalu dia mengirim pesan ke Han Siyun. Temui Anda di Golden Leaf Hotel pada malam hari, sebutkan saja nama Anda saat Anda tiba. Oke, Tuan Chai, saya tak sabar untuk bertemu dengan Anda. Han Siyun ada di kelas sekarang, tapi dia memperhatikan ponselnya dari pagi hingga sekarang, karena takut kehilangan panggilan atau pesan dari Lindong, bosnya. Dibandingkan dengan generasi kedua kaya yang setengah hati seperti Huang Junlang dan Zheng Yong, Han Siyun berharap bisa menghadapi orang-orang besar seperti Lindong. Dia sangat menantikan untuk bertemu dengan bos besar yang dengan mudah menghasilkan lebih dari 10 juta ini. Jadi setelah melihat pesan Lindong, dia langsung membalas. Meski aku sedikit khawatir, bagaimana jika aku bertemu orang mesum dengan kepala gemuk dan telinga besar, namun ada juga harapan samar bahwa Lindong akan menjadi pria yang benar-benar berkuasa, kaya, dan tampan. Han Siyun mengetahui tentang Golden Leaf Hotel karena dekat dengan sekolah dan merupakan satu-satunya hotel berbintang di Provinsi Jiangnan. Hotel ini memiliki reputasi lama di Universitas Jiangnan puluhan ribu. Dia belum makan di sini, tapi tentu saja jika dia mau, saya yakin banyak generasi kedua yang kaya akan mengundangnya makan. Sore berlalu dengan cepat, pukul 4:30,
Han Si-yun tiba di Golden Leaf Hotel dengan mengenakan celana jeans ketat dan kemeja ketat. Harus dikatakan bahwa Han Si-yun memang bangga pada dirinya sendiri. Pantas saja banyak generasi kedua yang kaya mengelilinginya dan dipermainkan olehnya. Karena saya telah menari sejak saya masih kecil. Saya telah mengembangkan semua area yang harus dikembangkan. Saya memiliki wajah malaikat dan tubuh iblis. Memasuki lobi Hotel Golden Leaf, seorang pelayan menyambutnya. Nona, apakah Anda ingin tinggal atau makan? Halo, nama saya Han Si-yun, seseorang mengundang saya ke sini. Halo, Nona Han, silakan ikut dengan saya. Pelayan membawa Han Si-yun ke kamar pribadi nomor 1. Dia menerima kabar di sore hari bahwa Direktur Lin ingin mengundang Nona Han Si-yun makan malam, bawa dia langsung ke kamar pribadi nomor 1. Setelah memasuki kamar pribadi, tidak ada seorang pun di sana. Han Si-yun menemukan tempat duduk dan duduk dengan santai, masih merasa sedikit gugup. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Han Si-yun kaget dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pintu. Pintu kamar pribadi terbuka dan sesosok tubuh muda masuk. Melihat orang-orang masuk, Han Si-yun merasa agak familiar. Apakah kamu Lin Dong? Han Si-yun berdiri dan bertanya dengan ragu. Halo, teman sekelas Han Si-yun, namaku Lin Dong. Aku tidak menyangka teman sekelas Han mengenalku. Sepertinya aku sangat terkenal di sekolah, jawab Lin Dong sambil tersenyum masam. Apakah kamu benar-benar Lin Dong? Han Si-yun bertanya lagi. Itu benar, kamu adalah pasangan kecil yang memberiku hadiah lebih dari 10 juta yuan tadi malam. Apa? Kelihatannya tidak seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Jika kamu adalah Lin Dong, bagaimana bisa kamu? Han Si-yun sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Lin Dong memang menjadi terkenal di Universitas Jiangnan dalam 2 hari terakhir, tapi itu bukan nama yang bagus. Perbuatannya beredar di kalangan WeChat dan jaringan kampus. Pacar saya selama 4 tahun diburu oleh orang lain, tidak dapat menahan pukulan itu, dia muntah darah dan jatuh koma. Jika orang di depannya adalah Lin Dong, bagaimana dia bisa diburu? Tidak apa-apa baginya untuk memanfaatkan kekuatan orang lain. Siapa yang akan putus dengan bos sebesar itu? Otakmu gila. Teman sekelas Han. Oh, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Duduk dulu. Ayo ngobrol sambil makan. Han Si-yun duduk, tapi matanya terus menatap Lin Dong sekolah 2 hari ini. Tak lama kemudian pintu kamar pribadi terbuka kembali dan makanan mulai disajikan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, meja yang penuh dengan makanan lezat telah tersaji. Direktur Lin, makanan sudah disajikan, silakan nikmati perlahan. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya. Manajer lobi yang baru diangkat meninggalkan ruang pribadi setelah mengatakan ini. Direktur Lin, atau Lin Dong, tidak mungkin pelayan memanggil nama pelanggan secara langsung, jadi, harusnya Direktur Lin. Kenapa memanggilnya Direktur Lin? Han Si-yun memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Teman sekelas Han, ayo makan dulu, kamu pasti lapar juga. Lalu dia menuangkan anggur merah padanya. Han Si-yun melihat ke meja yang penuh dengan pesta. Banyak di antaranya hanya dia lihat di TV. Tapi tidak menyangka akan muncul di hadapannya sekarang. Dia memilih hidangan dan mencicipinya, benar-benar enak, layak untuk hotel berbintang. Keduanya hampir makan, Han Si-yun mau tidak mau bertanya, teman sekelas Lin Dong, apakah benar kamu yang digosipkan di sekolah selama 2 hari terakhir ini? Itu memang aku, bagaimana ini mungkin? Bukan tidak mungkin, teman sekelas Han. Sebenarnya, aku selalu percaya bahwa cinta tidak boleh dicampur dengan apapun, jadi aku tidak pernah membeberkan identitasku. Tapi, kamu sudah melihat hasilnya. Ternyata, cinta tidak boleh dicampur dengan apapun. Han Si-yun akhirnya mengerti, ternyata dia selama ini pura-pura miskin, kataku.
Siapa yang sebodoh itu putus dengan bos sebesar itu? Sebenarnya aku hanya ingin membuat jijik Huang Junlang tadi malam, karena dialah yang mencuri pacarku. Hanya untuk membuat jijik seseorang, dia langsung menghabiskan lebih dari 10 juta. Identitas asli Lindong agak menakutkan, pacarmu adalah Jiang San. Ya, teman sekelas Lindong, jangan sedih. Jika kamu menyerahkan sebatang pohon, akan ada seluruh hutan yang menunggumu. Tidak apa-apa, tidak ada yang menyedihkan tentang hal itu. Aku mengetahuinya setelah aku dicampakkan. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Bukankah begitu, siswahan? Teman sekelas Lindong benar, merahasiakan kejadian hari ini. Aku terbiasa tidak menonjolkan diri. Sebagai imbalannya, bagaimana dengan makanan gratis untuk Han? Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan ini Siyun. Han Siyun berada dalam kebingungan sejak dia keluar dari Golden Leaf Hotel. Orang jahat Lindong yang dirumorkan di sekolah akhir-akhir ini sebenarnya adalah bos super yang tersembunyi. Dia juga pemilik Golden Leaf Hotel. Berapa harga Golden Leaf Hotel? 10 miliar, atau 20 miliar. Tampaknya Golden Leaf Hotel tidak layak disebutkan di depan Lindong. Jadi berapa banyak uang yang dimiliki Lindong? 100 miliar, atau 200 miliar. Yang lebih konyol lagi adalah bos sebesar itu dicampakkan oleh Jiang San. Jiang San tahu bahwa mereka berdua adalah anggota klub dansa sekolah. Meskipun mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka tetap dianggap kenalan. Jika Jiang San mengetahui latar belakang Lindong, dia mungkin akan menyesalinya. Ini benar-benar biji wijen tetapi sebuah pesawat besar hilang. Karena Lindong memintanya untuk merahasiakannya dan ingin tidak menonjolkan diri, dia akan merahasiakannya. Kebetulan tidak ada yang bersaing dengannya tentang Lindong, jadi dia memutuskan untuk mengandalkan Lindong. Saya kira saya tidak bisa melakukan siaran langsung. Begitu saya mengudara, saya pasti akan dimarahi dan saya bisa mengatakan apapun di ruang siaran langsung. Dalam benak kebanyakan orang, saya khawatir mereka sudah menjadi milik Lindong. Namun nyatanya, tidak ada yang terjadi pada mereka kecuali makan. Han Siyun tidak ingin dihina oleh orang lain. Bagaimanapun, dia sudah memiliki hadiah lebih dari 7 juta yuan, jadi dia bisa membeli rumah yang lebih besar untuk keluarganya. Selama Anda mengandalkan Lindong, apakah Anda masih khawatir tidak punya uang untuk dibelanjakan di masa depan? Setelah makan malam, Lindong berkeliling Jiangcheng dan membeli beberapa pakaian biasa. Dia akan kembali ke sekolah besok, jadi lebih baik tidak menonjolkan diri. Kembali ke rumah internasional, Zhao Xuan telah pindah ke sini dan sedang membersihkan rumah. Lindong tidak mengganggunya dan langsung naik ke atas. Keesokan harinya, Lindong bangun pagi-pagi. Setelah mandi, aku turun ke bawah. Setelah turun, saya menemukan bahwa Zhao Xuan telah berkemas dan bersiap untuk bekerja. Saudari Xuan, pagi, Direktur Lin, mengapa Anda bangun pagi-pagi sekali hari ini? Saudari Xuan, saya masih pelajar, saya belum masuk kelas selama 3 hari, dan saya akan kembali ke kelas sekolah hari ini. Kalau begitu ayo pergi bersama, 2 mobil, 1 merah dan 1 hitam, meninggalkan International Mansion dan tiba di Golden Leaf Hotel. Setelah sarapan, Lindong berjalan ke sekolah. Dia tidak mengantar Daben ke sekolah. Pertama, Golden Leaf Hotel sangat dekat dengan sekolah, dan hanya butuh sekitar 10 menit berjalan kaki. Yang kedua adalah Daben tidak terlalu keren. Ada banyak orang kaya generasi kedua di sekolah, dan ada banyak mobil seharga 3 hingga 4 juta. Dia telah melihat 2 atau 3 Daben, dan ada juga beberapa mobil mewah bahkan lebih baik dari Daben. Lindong berencana menunggu Mayday untuk mengendarai Bugatti edisi terbatas itu kembali sebelum kembali ke sekolah. Dia akan tetap bersikap low profile selama beberapa hari. Masuk sekolah banyak sekali siswa yang datang dan pergi. Karena kejadian Lindong sudah berlangsung selama 3 hari,
dan kini saatnya panas mencapai puncaknya. Oleh karena itu, sebagian besar siswa akan sangat penasaran ketika melihat Lindong, siswa perempuan lebih baik. Mereka akan mengerucutkan bibir dan tersenyum ketika melihat Lindong, dan kemudian berbicara dengan suara rendah setelah mereka berada jauh. Para siswa laki-laki tidak begitu baik dan mulai berbicara langsung di sebelah Lindong. "Hei, bukankah ini Lindong? Sepertinya begitu. Kudengar dia muntah banyak darah di hutan 3 hari yang lalu. Kupikir dia akan tinggal di rumah sakit selama 10,5 hari. Tapi saya tidak berharap untuk kembali secepat ini. Saya dalam keadaan sehat." "Kamu mungkin tidak banyak muntah. Kamu tidak melihat banyak darah di tanah di foto." Kemarahan seperti ini bisa sangat berbahaya bagi tubuh, dan mungkin hanya membuatmu muntah. Serius sekali, kalau begitu, nasib Lindong sangat besar. Lindong terus berjalan ke kelasnya seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia tidak punya pilihan selain langsung naik dan meniduri mereka. Selain itu, jika Anda pergi dan meniduri 3 orang sendirian, bukankah Anda mencari kematian? Bertahanlah selama beberapa hari lagi. Saat aku kembali dengan Bugatti edisi terbatas, aku akan membutakan kalian, bajingan. Masuk ke ruang kelas Anda sendiri. Sebagian besar siswa sudah duduk di dalam kelas. Ketika mereka melihat Lindong masuk, mereka semua mendongak dan memandang Lindong dengan rasa ingin tahu. Lindong kembali ke tempat duduknya, dan Liu Peng serta yang lainnya datang. Mereka tinggal bersama selama lebih dari setahun ketika pertama kali masuk sekolah. Namun mereka masih memiliki hubungan yang baik karena mereka menyebut diri mereka 4 tamu paling rendah hati di Universitas Jiang. "Dongsi, kamu baik-baik saja," kata Liu Peng. "Aku baik-baik saja. Apa yang kalian berdua lakukan, itu membuatku terlihat seperti sedang mencari hidup dan mati," jawab Lindong. "Tidak apa-apa. Saya khawatir Anda akan gagal dan melemahkan prestise 4 tamu murahan kami. Kali ini Fan Biao, salah satu dari 4 tamu murahan, yang berbicara. Bukankah dia hanya seorang wanita? Sulit untuk menemukan katak berkaki 3 di zaman sekarang ini, dan wanita berkaki 2 ada di mana-mana di jalanan. Ini adalah tamu lain dari 4 negara rendahan, Zhou Hua. Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Apakah kamu pikir aku terlihat seperti orang yang sedang dalam kesulitan sekarang?" kata Lindong. "Oke, tidak apa-apa. Kita akan mengadakan arisan besok malam. Aku sudah menghubungimu. Aku akan memberitahumu lokasinya besok siang. Kita sudah lama tidak berkumpul," kata Liu Peng. "Kita, saudara-saudaraku, hanya jalan-jalan bersama. Sosialisasi seperti apa yang kita lakukan?" tanya Lindong. Kali ini, Liu Peng mencondongkan tubuh ke telinga Lindong dan berbisik. "Jangan khawatir, orang yang bersosialisasi dengan kita kali ini bukan dari sekolah kita, tapi dari Universitas Komunikasi Jiangnan. Semua mahasiswa seni di sana lebih cerdas daripada perempuan di sekolah kami. Tingkatnya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi." "Bagaimana Anda mengenal mahasiswa dari Universitas Komunikasi?" tanya Lindong. "Kakak punya pacar baru. Dia dari Universitas Komunikasi. Bagaimana kabarnya?" Liu Peng berkata dengan bangga. "Mengubahnya lagi? Kamu mengubahnya terlalu cepat, karena pengasuh generasi kedua yang kaya sepertimu, pecundang sepertiku tidak punya apa-apa. Hanya mempermainkan perasaan, dia hanya membuang-buang uang. Menurutmu siapa yang akan hidup dan mati setelah putus denganku? Dan aku tidak pernah menikah," balas Liu Peng. "Menurutku hampir sama," jawab Lindong. Melihat Liu Peng bersiap untuk membantah lagi, dia melanjutkan. "Oke, aku hanya bercanda. Besok sore kan, aku akan pergi. Terima kasih saudara, berapa banyak?" Itu saja. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Kelas pagi berlalu dalam sekejap. Saat istirahat makan siang hendak berlangsung,
kepala sekolah masuk dan berkata, May Day akan segera tiba. Pesta seni May Day tahun ini akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap kelas harus menyiapkan program. Adakah di antara kalian mendaftar? Kepala sekolah melihat sekeliling selama seminggu, tapi tidak ada yang mendaftar. Jika tidak, biarkan Su Yingsui menampilkan solo piano. Tapi tahun lalu itu adalah solo piano Yingsui. Jika kita melakukannya lagi tahun ini, sepertinya tidak ada yang baru. Bagaimana kalau salah satu dari kalian berkolaborasi dengan Yingsui, yang satu bernyanyi dan yang lain mengiringi piano? Apakah ada yang mengira mereka bisa bernyanyi dengan baik? Segera setelah kepala sekolah selesai berbicara, seseorang berdiri untuk mendaftar, dan ketua kelas Ding Wei lah yang berbicara. Guru, biarkan aku yang melakukannya. Sebagai pengawas kelas, aku harus memimpin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di kelas mencibir. Sial, kamu tidak memimpin ketika guru memintaku untuk mendaftar. Sekarang kamu harus memimpin ketika bekerja dengan Su Yingsui. Su Yingsui adalah salah satu dari 3 dewi utama di sekolah. Dia dikenal sebagai dewi yang dingin. Mereka yang mengejarnya dapat berbaris 3 kali di sekitar taman bermain sekolah. Tapi dia berbeda dari Han Si-yun. Tidak peduli siapa yang memberinya sesuatu, Han Si-yun akan menerimanya dan menjualnya dengan harga murah dalam sekejap mata. Adapun Su Yingsui, tidak peduli siapa yang memberinya hadiah, dia hanya akan membuangnya ke tempat sampah tanpa melihatnya. Setelah Ding Wei menjadi orang pertama yang mendaftar, beberapa anak laki-laki mendaftar untuk bekerja sama dengan Su Yingsui. Namun pada akhirnya, guru kelas mengambil keputusan dan memilih Ding Wei. Tidak ada cara lain, orang lain adalah pengawas kelas, jadi dia pasti masih memiliki status tertentu di hati guru. Yingsui, Ding Wei, masih ada beberapa hari lagi, kamu harus berlatih lebih banyak. Saya tidak berharap kamu mendapatkan peringkat apapun, tetapi kamu juga tidak boleh merasa malu. Kelas, begitu kepala sekolah pergi, seseorang muncul di depan pintu kelas. Maaf, apakah teman sekelas Lindong ada di sini? Begitu suara itu terdengar, semua orang di kelas melihat ke arah pintu. Astaga, bukankah ini Han Si-yun, salah satu dari 3 dewi? Siapa yang baru saja dikatakan Han Si-yun yang dia cari? Mencari Lindong? Tidak, mencari, salah satu teman sekelasnya bertanya. Aku mencari Lindong, jawab Han Si-yun. Astaga, apakah kamu benar-benar mencari Lindong? Semua orang memandang Lindong dengan mata tidak percaya. Lindong diawasi oleh puluhan pasang mata. Saya tidak punya pilihan selain bangun dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan ke pintu, dia berkata kepada Han Si-yun, ayo pergi. Han Si-yun mengikuti Lindong dengan patuh. Begitu Lindong dan Han Si-yun pergi, ruang kelas meledak. Sial, baru 3 hari sejak kita terakhir bertemu, dan Lindong sudah mendapatkan Han Si-yun, salah satu dari 3 dewi utama di sekolah. Apa kau tidak melihatnya? Dewi Han hanya mengikuti Lindong dengan patuh. Melihat seperti Lindong, ayolah, sakit, sudah berakhir, ini bukan mimpi. Tolong beritahu aku ini tidak benar. Siapa nama mantan pacarmu? Sepertinya namanya Jiang San. Jiang San diculik oleh Huang Junlang, kan? Huang Junlang adalah salah satu dari 2 wali Han Si-yun. Lindong ini luar biasa, wanitaku, dan aku akan meniduri dewimu. Serangan balik ini sangat kejam. Sekarang giliran Huang Junlang yang muntah darah. Ketiga, 4 tamu pelacur juga saling bertarung saat ini. Setelah mengambil lihat, dia berkata pada saat yang sama, anak ketiga luar biasa. Su Yingsui juga menunjukkan ekspresi penasaran kali ini. Sebagai salah satu dari 3 dewi utama di sekolah, Han Si-yun bepergian di antara beberapa generasi kedua yang kaya sepanjang hari.
Dia tidak pernah sendirian dengan siapapun karena dia takut orang lain akan salah paham. Sekarang kamu mencari Lindong sendirian? Dengan kata lain, orang yang akhirnya dia pilih adalah Lindong. Ada apa dengan Lindong yang membuat Han Si-yun jatuh cinta? Su Yingsue tidak mengerti. Lindong ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, agak misterius. Saat ini, Su Yingsue memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap Lindong. Namun dia tidak tahu bahwa rasa ingin tahu adalah awal dari kejatuhannya. Lindong membawa Han Si-yun ke taman bermain di belakang sekolah. Karena saat itu istirahat makan siang, hanya sedikit orang yang berada di taman bermain, hanya beberapa pasangan yang nongkrong. Katakan padaku, teman sekelas Han Si-yun, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Lindong, tidak bisakah aku datang kepadamu jika tidak ada pekerjaan? Teman sekelas Lindong, kalau begitu kamu juga bisa mengirimiku pesan atau meneleponku. Kenapa kamu harus langsung pergi ke kelas untuk mencariku? Teman sekelas Lindong, aku membantumu sekarang. Jangan salahkan niat baikmu dengan hati keledai dan paru-paru. Oh, tolong aku, tanya Lindong. Han Si-yun berpikir sejenak dan berkata, teman sekelas Lindong, pikirkanlah. Karena skandal 2 hari yang lalu, begitu kamu muncul sekarang, seseorang akan langsung berkata, lihat, itu Lindong. Pacarnya ditipu beberapa hari yang lalu, saya sangat marah hingga saya muntah darah dan mengalami koma. Tetapi sekarang saya datang menemui Anda. Ketika Anda muncul, orang-orang tidak lagi membicarakan tentang Anda yang begitu marah hingga Anda muntah darah. Dan mereka membicarakan apakah kita benar-benar bersama. Manakah dari 2 suara yang membicarakanmu ini yang lebih baik? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, teman sekelas Han Si-yun. Terima kasih? Tidak perlu, aku belum berterima kasih padamu karena telah memberiku begitu banyak hadiah. Mencegahku berkencan dengan Huang Junlang, dan mentraktirku makan malam gratis setiap hari. Tapi teman sekelas Han Si-yun, apakah kamu tidak takut merusak reputasimu? Tidak apa-apa, siapa yang menyuruhku berhutang padamu? Lindong dan Han Si-yun terus berjalan di taman bermain, membicarakan beberapa topik yang tidak relevan. Tapi ketika Han Si-yun datang ke kelas untuk mencari Lindong, Lindong dengan patuh membawanya pergi, dan keadaan menjadi semakin buruk. Sekolahnya sangat besar, dan salah satu dari 3 dewi terlibat. Kecepatan propagasi ini tidak secepat biasanya. Tentu saja, kontribusi ketiga orang jahat lainnya sangat diperlukan. Saat ini, komunikasi sangat mudah. Selama Anda mempostingnya di grup WeChat, semua orang akan mengetahuinya. Versi tercepat dan paling banyak beredar adalah Huang Lang mengusir pacar Lindong, Jiang San 3 hari lalu, dan Lindong marah dan muntah darah serta mengalami koma. 3 hari kemudian, Lindong mendapatkan Dewi Han Si-yun yang dikejar Huang Junlang selama beberapa bulan. Wajah Huang Junlang ditampar. Awalnya banyak orang yang tidak percaya. Han Si-yun dikejar oleh begitu banyak pria kaya dan tampan, tapi dia tidak pernah terlihat bersama siapapun. Bagaimana bisa Lindong, seorang pecundang, mendapatkan Han Si-yun? Tapi ketika mereka melihat Lindong dan Han Si-yun berjalan keluar sekolah dari taman bermain bersama-sama, semua orang harus menerima kenyataan ini. Lindong awalnya berpikir untuk berjalan-jalan di taman bermain bersama Han Si-yun sebelum pergi secara terpisah. Tapi tiba-tiba aku teringat waktu makan siang, jadi tentu saja aku mengundang Han Si-yun untuk makan malam bersamaku. Tentu saja Han Si-yun tidak akan menolak dan keduanya keluar dari sekolah bersama. Adegan ini dilihat oleh banyak orang, termasuk Huang Junlang dan Jiang San. Huang Junlang menyaksikan Lindong dan Han Si-yun keluar dari sekolah bersama-sama. Dia hampir bergegas maju karena marah, tapi akhirnya menahannya.
Dia tahu bahwa terburu-buru maju hanya akan membuatnya semakin malu. Ketika saya memikirkan Dewi Hansyun, yang telah saya habiskan 7 juta dan gagal menang, sekarang dia dengan mudah dimenangkan oleh Lindong, seorang pecundang. Suasana hati Huang Junlang saat ini bisa dibayangkan, bahkan sebanding dengan suasana hati Lindong saat putus 3 hari lalu. Huang Junlang melambaikan tangannya dan langsung kembali ke asrama. Dia tidak lagi ingin makan. Jiang San dibiarkan berdiri sendirian, sedikit sedih. Jiang San merasa sedih saat melihat Lindong dan Hansyun meninggalkan sekolah bersama, berbicara dan tertawa. Awalnya, posisi di sebelah Lindong selalu menjadi miliknya, tapi dia mendorong Lindong ke orang lain. Ada beberapa hal yang harus hilang sebelum bisa disayangi. Dia selalu harus berhati-hati saat bersama Huang Junlang, karena takut membuatnya tidak bahagia, tapi saat dia bersama Lindong, Lindonglah yang selalu berhati-hati saat berada di dekatnya. Identitasnya tiba-tiba turun dari putri menjadi pelayan, yang membuatnya menyadari upaya yang telah dilakukan Lindong bersamanya selama 4 tahun. Yan benar, mungkin dia tidak akan pernah menemukan orang yang mencintainya sebesar Lindong dalam hidup ini. Tapi, tidak ada yang bisa kembali. Dia mengubur kebahagiaannya sendiri dengan tangannya sendiri. Jiang San berbalik dan pergi dengan air mata berlinang. Bersambung.